Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. 3. Salam damai sejahtera saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Sungguh kami sangat bersukacita bisa kembali melayani saudari di dalam podcast kali ini. Puji Tuhan, bergabung kembali bersama dengan kita, Saudara Henry. Halo, Saudara Henry. Halo, Saudara Ade, saudara-saudari sekalian. Amin. Ya, puji Tuhan. Baik, saudara kita Henry akan sharing kepada kita satu topik, yaitu memiliki anak, memiliki hidup. Topik ini kita ambil dari ayat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Puji Tuhan, dari ayat dan juga topik kali ini, silakan Saudara Henry bisa dibagikan terang firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih, Saudara Ade. Saudara-saudari sekalian, di sini Yohanes mengatakan ya, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup, dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup atau hayat, ya hayat kekal itu. Jadi saudara-saudari, hayat kekal sebenarnya ada di dalam putra, dan hayat kekal itu adalah putra Allah itu sendiri. Amin. Itu Yohanes mengatakan jika kita memiliki putra ya, yang 2000 tahun lalu mati bangkit menjadi roh pemberi hayat, ya, maka kita akan memiliki hidup atau hayat yang kekal. Puji Tuhan. Amin. Nah, ada satu ilustrasi ya, saudara-saudari sekalian. Suatu hari di hulu air terjun Niagara ya, ada sebuah perahu yang terbalik dan ada 2 orang dihanyutkan oleh arus deras itu. Nah, bahaya maut menghadang dan mengancam dengan amat mengerikan. Orang-orang yang di tebing melempari tali ke arah mereka dengan maksud untuk memberikan pertolongan ya, kepada 2 orang yang sedang terbawa arus yang deras itu. Nah, kemudian bersamaan dengan itu ada sepotong kayu besar yang terapung mendekat. Dan salah satu orang memegang tali erat-erat, sedang seorang yang lain berpikir bahwa lebih aman jika dia memeluk kayu yang besar itu. Lalu ia segera merangkul kayu yang besar itu dan melepaskan tali tadi. Sejenak kemudian orang yang berpegang pada tali yang kecil itu sudah ditarik ke tepi dengan selamat, sedangkan orang yang merangkul kayu yang besar masih terapung. Dan tiba-tiba kita melihat bahwa di ujung air terjun itu ya, ada suara air yang gemuruh menghempaskannya terjun ke bawah bersama-sama kayu besar itu, dan habislah nyawa orang itu. Saudara-saudari yang terkasih, ya kita melihat ya bahwa tali yang kecil itu, sekalipun dia kecil, dia terhubung dengan tebing, tapi menyelamatkan ya salah seorang dari mereka. Sedangkan yang lain, dia memegang kayu yang besar dengan berharap dia akan diselamatkan. Tetapi kayu yang besar itu justru sebaliknya tidak menyelamatkan dirinya, tidak bisa disandari. Puji Tuhan, saudara-saudari. Yesus seolah tali kecil itu. Ya, kelihatannya dia kecil. Ya. Dalam kehidupannya dia dihina, dibenci orang-orang dunia, tetapi justru dia adalah putra tunggal Allah yang berasal dari surga, yang bersatu dengan Allah semesta, Allah alam semesta. Dia sendiri mengatakan, aku ini turun dari surga karena aku berasal dan datang dari Allah. Dialah tali
yang ujungnya bertautan dengan Allah. Jadi siapa saja yang memegang erat tali kecil ini, niscaya ia akan memiliki hidup. Firman Tuhan mengatakan jelas ya, barang siapa memiliki putra, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki putra, ia tidak memiliki hidup. Karena itu saudara-saudari, puji Tuhan, di dalam dunia ini hanya putra Allah yang patut kita sandari. Ya, kelihatannya dunia ini menjanjikan ya, tetapi sebenarnya dunia ini seperti kayu yang besar itu. Ya, kelihatannya aman ya, ternyata dunia ini menuju kepada kebinasaan. Tetapi jika kita memiliki putra Allah, haleluya, kita memiliki hidup atau hayat yang kekal. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, saudari, sungguh menerangi kita ya. Saya jadi ingat pernah punya pengalaman demikian, Saudara Hendri. Saya punya teman itu ya, waktu itu punya anak ya. Dia merasa bahwa anaknya itu adalah satu berkat yang Tuhan berikan, sehingga anak itu memberikan semangat bagi teman saya ini untuk menjalani kehidupan. Dan dia mengutip perkataan di firman Tuhan yang tadi baru saja kita bacakan. Amin. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Tetapi kita melihat artinya bukan sedangkal demikian ya, saudari ya. Tadi Saudara Henry telah menyampaikan kepada kita bahwa anak di sini mengacu kepada Putra Tunggal Allah. Amin. Yang tidak lain adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan puji Tuhan ya, dikatakan tadi melalui perumpamaan, Yesus ini seolah tali yang kecil. Ya, dia mungkin dihina dan dibenci orang-orang dunia. Tetapi puji Tuhan, saudari, dia ini justru adalah anak tunggal Allah yang berasal dari surga, yang bersatu dengan Allah, alam semesta. Ya, jika kita berpegang kepada Dia, puji Tuhan tadi dikatakan kita akan selamat ya dari dunia, dan kita akan memiliki hidup yang kekal. Amin. Saudari, kiranya kita menjadi orang-orang yang berpegang kepada tali yang kecil ini, yaitu Yesus Kristus sebagai Putra Tunggal Allah. Amin. Melalui kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan demikian kita bisa memiliki hidup. Amin. Puji Tuhan, saudari. Mari untuk menyimpulkan podcast ini, di dalam kasih kita kembali satukan hati kita di dalam doa. Saudara Hendri akan berdoa untuk kita semua. Amin. Baik saudara-saudari, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami memiliki diri-Mu, kami memiliki hidup yang kekal. Olah perhentian, olah kepuasan yang sejati. Tuhan, terima kasih. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Oh, dari dunia, yang seolah-olah semakin menjanjikan, tetapi berakhir di dalam kebinasaan. Terima kasih Tuhan, jagalah setiap saudara-saudari. Oh Tuhan, kami semua boleh bergantung dan bersandar kepada diri-Mu, karena Kaulah hidup yang kekal itu. Terima kasih Tuhan, hari-hari kami menumpang di bumi, di dunia ini, Tuhan kami hanyalah musafir. Sungguh tidak ada yang patut kami sandari dan andalkan. Hanya Putra Allah, Yesus Kristus itu, menjadi hayat kekal kami, menjadi segala sesuatu kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami cinta kepada-Mu. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan